Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Masih semangat? Walaupun kita mengadakan kegiatan ini di 2 jam terakhir, tapi Bapak harapkan semuanya bisa fokus mengikuti kegiatan kita hari ini dan tetap menjaga semangatnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pelayanan klasikal, bimbingan dan taslim. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan harapan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Mohon kepada ketua kelas untuk dapat memimpin pembacaan doa. Belum lagi adalah kita berdoa mulai. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Kemudian selanjutnya, ada yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Itu menandakan kita masih bersemangat dan masih memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan sekolah dan juga kegiatan kita hari ini. Baik, untuk mengetes fokus anak-anakku semuanya pada hari ini, pertama Bapak ingin mengajak anak-anakku semuanya untuk tepuk fokus. Bisa? Bisa kita mulai? Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba kita coba sekali lagi. Lebih semangat. Coba lebih dikeluarkan suaranya. Ya, walaupun ini jam terakhir, tapi kita harus tetap semangat. Bisa sekali lagi? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya, untuk masih mengetes fokus anak-anakku semuanya, ini Bapak ada namanya nanti tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau Bapak bilang tepuk 1 seperti ini, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Kalau tepuk 1 ditepuk kanan 1 kali. Kalau tepuk 2 kanan 1 kali, kali. Kalau tepuk 3 kanan 1 kali, sini 1 kali, di atas 1 kali. Kalau tepuk 4 kanan 2 kali,
kiri 2 kali. Kemudian kalau tepuk 5, kanan 2 kali, kiri 2 kali, angkat di atas 1 kali. Bisa? Coba kita tes dengan semangatnya, kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Coba kita coba sekali lagi, lebih kompak dan lebih keras lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anakku semuanya, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kelola emosi. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku semuanya, sudah tahu yang dinamakan emosi itu apa? Siapa yang tahu? Yang dikatakan emosi itu apa? Ada yang tahu? Siapa? Yang dikatakan emosi apa? Apakah emosi itu cuma marah, sedih? Ya. Jadi yang dikatakan emosi itu bukan hanya sekedar perasaan marah, sedih, juga perasaan senang, bahagia. Jadi emosi itu bukan hanya perasaan yang negatif. Paham ya? Seperti marah, sedih, itu kan cenderung ya pengertiannya negatif. Tapi emosi itu juga bisa berarti suatu yang positif. Merasa senang, bahagia, merasa penuh sukacita. Paham ya? Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengelola emosi. Karena pada dasarnya emosi itu adalah fitrah manusia. Ya, kita semua yang hadir di ruangan ini semuanya memiliki emosi. Suatu ketika kita bisa marah, suatu ketika kita bisa sedih, suatu ketika kita bisa senang, bahagia, tergantung dengan kondisi yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada kondisi yang buat kita marah, senang, sedih. Tapi intinya yang ingin Bapak katakan adalah bahwa emosi itu suatu yang wajar. Suatu yang wajar yang dialami oleh seseorang. Yang tidak wajar itu adalah ketika emosi itu tidak terkontrol. Paham? Artinya ketika emosi itu tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak salah, 2 minggu yang telah lewat, itu ada sebuah kasus di salah satu SMP yang ada di Provinsi Lampung kalau tidak salah. Itu kejadiannya sungguh sangat miris. Yaitu ketika seseorang yang merasa dibully oleh temannya, kemudian tidak bisa mengontrol emosinya, perasaan yang marahnya itu memuncak, sehingga dia menusuk teman satu kelasnya, yang mengakibatkan temannya itu meninggal dunia. Ini salah satu contoh ketika emosi itu tidak dikelola dengan baik. Siapa yang di sini yang dalam kegiatan sekolah itu pernah merasa kesal? Siapa angkat tangan? Baik kesal dengan temannya, mungkin juga ada perasaan kesal dengan guru. Siapa angkat tangan? Yang pernah merasa kesal, marah atas perlakuan yang diterima dari teman ataupun dari guru. Siapa angkat tangan?
Ada yang berani? Atau semua selama sekolah di SMP Negeri 34 Kerinci merasa senang, bahagia setiap hari? Ya. Yakin? Kenapa Reza pernah merasakan perasaan marah, benci? Itu akibat perlakuan serta teman. Pernah dibully? Mungkin ucapan. Kita sering mendengar ketika teman kita mungkin memanggil kita dengan sebutan yang tidak bagus, tidak wajar. Sering menyebut nama orang tua. Itu bagaimana perasaan kalian waktu itu? Senang, bahagia, marah, atau gimana? Marah, tidak suka. Jadi itulah emosi. Kita dalam suatu kondisi kita bisa senang, dalam kondisi lain kita bisa juga marah, kesal atas tindakan yang kita terima dari orang lain. Tapi hari ini kita belajar bagaimana ketika kita menerima suatu perbuatan yang membuat emosi kita, mungkin perasaan marah itu memuncak, kita bisa mengelolanya agar ketika emosi itu bisa kita kelola dengan baik, kita juga bisa berpikir dengan jernih. Coba kita lihat, kalau orang emosinya itu sudah memuncak, itu akal pikirannya itu sudah kemana-mana, tidak berfungsi lagi. Makanya sering terjadi tindakan kekerasan, bahkan sampai pembunuhan seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi untuk berikutnya, mari kita saksikan. Ini ada sebuah video yang berhubungan dengan perasaan atau emosi. Bagaimana nanti di video yang kita saksikan, Bapak minta tanggapannya. Mari kita refleksi bersama tentang video yang akan kita saksikan ini. Apa hal penting yang bisa kita petik dari video yang akan kita saksikan ini? Mari sama-sama kita saksikan. Tolong diperhatikan, sama kita merefleksi video yang kita saksikan. Apa hal penting yang bisa kita ambil dari video ini? Perasaan kalau kerja kelompok tugas kita ya sama, jangan mentang-mentang kamu ketua jadi seenaknya. Namanya juga kelompok, ya terserah aku lah. Yang penting gimana caranya biar tugas ini selesai. Nanti kalau udah selesai aku koreksi dendamnya ya.
cuma doang. Bener banget sih kalian. Jangan banyak mau deh jadi orang. Udah, nggak usah badan Seki. Kita bisa kok meskipun udah banyak. Nah, mana pintar? Katanya udah pergi, ya udah kalian kerjain dulu ya. Iya sayang, kenapa? Aku masih di sekolah. Masih ngerjain tugas kelompok. Bete banget tahu. Itu anaknya lembut banget tahu. Masa harus aku semua sih yang masih tahu? Harusnya mereka kan udah tahu apa yang harus mereka kerjain. Enggak lah, aku kan hanya cerita di kelas. sikapnya, mentang-mentang dia di tukang kelompok. Enggak lah, no. Kita bisa dengan baik tugas ini dan jadi kesel. Biarin aja, no. Yang penting kita gak kayak Ya udah deh, kita kerjain kata dia. Saya udah dulu ya, aku mau cek-cek anak-anak dulu di kelas. Mereka udah selesai apa belum? Udah selesai belum? Gitu aja lama banget selesainya. saat lagi juga selesai. Lah, apa sih? Gitu aja belum selesai. Ya udah sih dibantu. Dasar, makanya kalau belajar jangan tidur. Maksudnya apa? Bantu juga enggak kalau ngomong kayak gitu. Makanya kalau kerjaan itu pakai otak, jangan pakai otak-otak. Pasti kalian cuma sekarang doang kan? Nah, aja kan kamu. Udah, nggak usah ribut. Aku tahu kamu memang pintar, tapi saya banget kalau pintar kamu tuh buat ngerjain orang lain. Oh, kamu sirik ke aku emang pinter gitu maksudnya? Emangnya yakin hati? Susah sama sombong kayak kamu. Wajar lah aku sombong, nyatanya kan aku pinter kan? Novi, Aurora, Isabel, dan kamu Nana kerjain tugas itu sampai selesai. Jangan sampai besok gak dilupakan ya. Puas kalian semua, kalau besok mau selesai, tapi kalian tenang aja dari bawah. Sering banget tahu sama si Eki itu. Versi studinya jadi ngoceh. Kalian semua pada emosi kan? Iya. Lupain emosi kalian ke paku-pakuin. Abis itu tancapin ke mandinya sampai emosi kalian reda. Maksudnya? Udah gak usah banyak nanya, tancapin aja pakunya semua kalian. Nah, jangan sampai emosi kalian itu menguasai kalian sendiri. Kalian tahu ya, pas paku-paku ini kalian tancapin ke mandi ini, kalian kan merasa puas. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir dampak dari paku-paku ini? Paku ini kan udah berhasil lubangin mandi ini. Meskipun kalian udah minta maaf ke mandi ini dan mandi ini pun gak maafin kalian, tapi lubang ini bakal tetap jadi lubang kan? Maksudnya apa sih, Nak? Kalau kalian tadi
lagi emosi sama orang atau dibuat emosi sama orang itu, kalian harus tetap bersikap baik meskipun itu menyakitin hati kalian sendiri. Karena emosi itu cuma akan nambahin luka. Nah sama kayak paku yang kalian tanjamin ini. Nah coba sekarang kalian bisa buka paku ini. Coba kalian lihat bekas dari paku tadi. Nah, kalau kalian nanti orang lain dan situ kalian tidak bilang ke orang itu dan yang ambil juga, tapi bekasnya tetap ada. Yang bisa kita ambil dari video yang telah disaksikan. Foto. Ketua kelas bisa. Siapa yang bisa memberikan pendapat atau merefleksi video yang sudah kita saksikan? Apa hal penting yang bisa kita ambil dari video singkat yang kita saksikan? Apa yang bisa? Sedikit saja. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kita sama-sama belajar ya. Jadi Perkenalkan nama saya Amin Zainah. dari video yang disaksikan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tidak membalas emosi dengan emosi. Tidak membalas emosi dengan emosi karena efek dampaknya itu apa di situ? Karena bekas. Akan membekas terutama orang lain ya. Mungkin bagi kita setelah melepaskan, meluapkan emosi itu mungkin rasa lega ya. Cuman begitu itu kan kita diajak berpikir bagaimana dengan orang lain. Apakah tidak akan membekas pada dirinya? Tentu akan membekas seperti paku tadi yang ditancapkan di kertas. Mungkin pakunya sudah bisa kita ambil, cuman bekasnya tetap tinggal. Dalam artian bahwa ketika kita membalas mungkin perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan bagi kita, mungkin bisa jadi dia memaafkan kita, memaafkan apa? Mungkin ucapan kita yang terasa kasar, tapi bekas dari ucapan kita itu pasti akan tetap ada pada dirinya. Paham ya? Ya, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Setelah memberikan pendapat bahwa dalam video tadi itu kita lihat ada dalam satu kelompok, ada dalam artinya kelompok ada semacam tugas dalam satu kelompok. Ada satu orang yang kita lihat tadi agak egois ya. Dia hanya artinya dia tidak mau bekerja sama dengan temannya. Kita lihat rata-rata reaksi yang diberikan oleh temannya yang banyak itu agak kesal, marah. Tapi kita lihat ada satu orang tadi yang dia dengan tenang membalas respon dari temannya yang tulis tadi. Dia berusaha menenangkan teman-temannya yang lain. Jadi harapan Bapak, kita sebagai seorang siswa yang mungkin di lingkungan sekolah ini akan menghadapi beragam macam karakter teman kita. Artinya tidak semua teman kita itu akan sepaham dengan kita, sama pola pikirnya dengan kita. Ada pepatah mengatakan kalau kepala itu ya sama hitam, tapi karakter mungkin tingkah laku mungkin itu tidak sama, pola pikirnya berbeda. Jadi
bagaimana kita di lingkungan sekolah ini bisa saling memahami, mengerti. Jika ada suatu hal yang buat kita merasa jengkel, marah, emosi kita itu mungkin tidak terkendali, maka setelah kita menyaksikan video ini, setelah kita mengikuti kegiatan ini, Bapak harapkan kita bisa mengaplikasikan bagaimana cara mengelola emosi itu dengan baik agar masalahnya tidak sampai menjadi besar, terutama ketika kita meninggalkan bekas mungkin ucapan. Pernahkah merasakan ketika teman kita mungkin mengatakan suatu hal yang buruk tentang kita, mungkin menyebut nama orang tua kita, menyebut kata-kata yang tidak pantas, nama-nama binatang, mungkin suatu saat kita bisa memaafkan dia, tapi kata-katanya itu pasti akan terus berbekas, terus terkenang dalam ingatan kita. Makanya hati-hati terkait dengan emosi ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin, nanti Bapak akan membagikan kertas kosong kepada kalian. Silakan nanti di situ diisi tentang jenis-jenis emosi yang kalian ketahui. Ada perasaan, misal contohnya marah, perasaan sedih, senang, kecewa. Cuman ditulis dengan dalam bentuk emoji ya. Dalam bentuk emoji. Nanti setelah selesai, nanti Bapak minta ada perwakilan. Nanti Bapak tunjuk secara acak untuk mempraktekkan emosi yang telah dia tulis di kertas. Misalnya perasaan marah itu cukup dipraktekkan dengan ekspresi wajah, tidak boleh dengan ungkapan kata-kata. Paham? Bisa ya. Jadi itu adalah bentuk tahapan kita mengenali emosi kita. Waktu kita marah itu seperti apa, emosi sedih itu seperti apa, kemudian senang, kecewa itu seperti apa. Bisa? Coba siapkan alat tulisnya ada. Tulisnya. Belum ada yang nulis ya. Nanti permainnya seperti ini. Nanti Bapak sebutkan satu peristiwa pertama. Silakan kalian tulis respon kalian. Bagaimana perasaan kalian waktu itu? Marah, sedih, senang, atau bahagia? Paham ya? Silakan dibagi, kertasnya dibagi 4 garis. Yes. Silakan digaris dulu. Udah? Cuman perasaannya itu marah, tulis.
di gambar, bisa menggambar. Pertama, jika kamu mengalami suatu hari di sekolah teman-temanmu tidak ada teman-temanmu satu kelas, tidak ada satupun yang mau mengacukanmu. Dalam artian mereka menjauhkan diri darimu, tidak mengajak kamu pergi ke kantin, tidak mengajak kamu berbicara. Silakan ditulis bagaimana perasaanmu waktu itu. Suatu hari diasingkan oleh teman-temanmu satu kelas. Sedih, marah, kesal. Jika suatu hari kamu mendapati teman-temanmu itu cuek, tidak mengajak kamu mengobrol, apa? Silakan ditulis di gambar. Kemudian kasus yang kedua, ketika kamu sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian gurumu pada saat itu sering memujimu karena kamu anak yang rajin, duduk di kelas tepat waktu, tidak terlambat, sehingga dia sering memuji namamu di depan teman-temanmu. Bagaimana perasaanmu waktu itu? Sedih? Ketika suatu hari, ketika kegiatan belajar mengajar di kelas, gurumu sering memujimu karena kamu datang tepat waktu ketika jam pelajaran dengan bapak ibu gurumu. Ketika pelajaran itu berlangsung, sudah ya. Mengingat waktu, kita cukup 2 kasus tadi ya. Coba diperlihatkan kertas. Tulis. Ini coba Bapak minta menanggapi kasus yang pertama tadi. Bagaimana perasaannya? Bentuk wajahnya seperti apa kalau sedih? Coba silakan berdiri sesuai yang dia ditulis.
yang pertama sedih ya. Coba berdiri. Bagaimana perasaannya ketika tadi kasus yang pertama, ketika satu kelas itu tidak mau mengajakmu bicara, kamu diasingkan, tidak diajak ngobrol, bagaimana perasaannya? Kemudian yang dari yang laki-laki, coba Reza, ya, diri, Reza, silakan berdiri Sam. Cuma mempraktekkan jika kasusnya yang kedua tadi, bagaimana ekspresinya, marah, senang, coba diekspresikan sesuai dengan emosi yang diberikan. Tertawa ya, berarti dia merasa senang. Coba cek. Satu, dua, betul ya, senang di sini. Jadi rata-rata sudah merespon sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, ketika kita mungkin diasingkan oleh teman kita merasa sedih. Kemudian ketika kita dipuji oleh guru, kita merasa senang. Jadi rata-rata semuanya sudah mengetahui bagaimana respon, bagaimana perasaan emosinya masing-masing. Kemudian yang terakhir, ini masih ada satu buah video yang berkaitan dengan emosi, dan juga nanti ada di sana dijelaskan tentang bagaimana cara agar kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, agar jangan sampai seperti kasus di video pertama tadi, jangan sampai bekas itu yang masih tinggal pada orang lain ketika kita melepaskan emosi kita. Mari kita saksikan video. Kelas silakan mengumpulkan. Bikin nama ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan Coba membahas sebelum tentang dikumpulkan, cara perhatikan dulu video di depan. Kita harus tahu dulu pengertian emosi. Jadi apa sih emosi itu? Emosi adalah interpretasi kita meliputi aspek fisiologi terhadap sesuatu yang membangkitkan keadaan tubuh kita, menghasilkan sensasi-sensasi organis dan kinestetik, sehingga kita bereaksi ke situasi tersebut dan kita memperhatikan reaksi kita. Lalu, apa saja macam-macam emosi? Coba 1. diperhatikan. Takut. 2. Bahagia. 3. Cemas. 4. Kasih sayang. 5. Malu. 6. Marah. 7. Merasa bersalah. 8. Terkejut. 9. Sedih. 8. Cara mengelola emosi. Nih, poin pentingnya. 1. Breathing exercise atau latihan pernafasan. Dilakukan dengan mengatur cara bernafas ketika sedang menghadapi rasa emosi yang tinggi. 2. Katarsis. Mengeluarkan emosi negatif dengan cara berteriak sambil tetap mengingat masalah dan memperhatikan tempat. Jadi salah satu cara kita agar emosi kita itu bisa kita kelola dengan baik, itu tidak apa-apa sekali-kali itu kita lepaskan. Mungkin bisa dengan berteriak, cuma kita lihat kondisinya. Ya, jangan di tengah-tengah orang ramai kita seperti itu. Mungkin bisa ketika kita pergi ke suatu tempat yang sunyi, yang di situ kita bisa melepaskan suara kita, tidak apa-apa, kita berteriak sekeras-kerasnya, kita luapkan di sana. Cuman yang berbahaya itu kita meluapkan emosi itu kepada orang lain. Ini kita ketika berada di tempat yang mungkin tidak banyak orang, yang sunyi, sekali-kali kita curahkan situ. Ketika ada perasaan marah, kesal yang sangat luar biasa, kita lepaskan. Mungkin dengan berteriak supaya apa? Emosi, perasaan kita itu bisa kembali normal ya. Bisa sedikit demi sedikit bisa lebih tenang. Atau penulisan ekspresif. Efektif dilakukan untuk mengurangi beban emosional bagi orang yang suka menulis. 4. Self-soothing. Memberikan ruang pribadi yang luas untuk menenangkan diri ketika merasa sangat marah atau sedih. 5.
Musik meditation atau meditasi musik. Mendengarkan musik yang kita sukai dapat menyalurkan emosi. 6. Self-talk atau bicara sendiri. Berbicara sendiri dapat meredakan ketegangan emosional dalam diri ketika kita sedang emosi. 7. Reminiscence terapi atau terapi kenangan. Mengingat hal-hal baik yang kita lalui bersama seseorang atau hal yang membuat kita emosional bisa menenangkan. 8. Simple self-care atau perawatan diri sederhana. Kegiatan sederhana seperti mandi, memasak, dan pijat untuk membantu pengolahan emosi. Jadi, itulah 8 cara mengelola emosi. 8 cara mengelola emosi itu bisa kita aplikasikan, salah satunya seperti tadi dengan duduk santai, kemudian mengatur napas, kemudian juga tadi ada kita luapkan emosi kita mungkin di tempat yang jauh dari keramaian, tempat sunyi, mungkin dengan berteriak, dengan sedikit itu akan mengurangi emosi kita yang memuncak atau rasa marah mungkin. Jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini bahwa perasaan atau emosi itu adalah suatu hal yang wajar yang pasti kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Perasaan senang, marah, kemudian sedih, kemudian perasaan tertekan, perasaan cemas, itu pasti akan silih berganti dari waktu ke waktu. Apalagi kita berada di lingkungan sekolah dengan bermacam karakter teman kita, pasti itu akan memunculkan emosi-emosi yang mungkin berbeda. Suatu saat kita bisa senang, bahagia, tapi intinya bukan pada emosinya. Emosi itu adalah suatu hal yang wajar, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mampu mengelola emosi kita dengan baik. Ketika emosi itu kita sampai hilang kontrol. Seperti kasus yang Bapak ceritakan tadi. Ketika dia dibully, dia merasa marah, dia sangat luar biasa, tapi dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai, mari sama-sama kita menjaga hubungan baik kita, hubungan kita dengan teman-teman kita. Ketika kita emosi, kita harapkan kita bisa mengontrol emosi, mengelola emosi kita dengan baik. Paham ya? Jelas? Terakhir, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak semuanya yang telah berkenan mengikuti kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan, dan sampai di sini kegiatan kita hari ini. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.